Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum fa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan kita bersyukur ini, hidup kita menjadi berkah. Jalan dan langkah kita ke depan senantiasa terbina dengan hidayah. Dan insya Allah kelak ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya hingga kelak di akhir zaman. Tak lupa pula dalam kesempatan yang berbahagia ini, khotib berwasiat kepada diri pribadi khotib, juga kepada para jamaah semua. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Al-Baqarah ayat 157. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian pula Allah berjanji bahwa orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar setiap kesulitannya dan diberi rezeki yang tidak diduga jalannya, serta dimudahkan hidupnya dan dicukupkan apa yang diperlukannya. Hal ini tersirat dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan tak kalah penting pula, mari kita segera memohon ampunan kepada Allah, karena Allah menyediakan surga yang seluas langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini kami akan menyampaikan pesan Rasulullah. Rasulullah telah memberikan pesan kepada kita bahwa orang yang benar-benar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat adalah sebagaimana dalam sabdanya, An Ibni Abbas, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arba man utihinna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, qalbun sadirun, hati yang pandai bersyukur. Kita sudah diberikan contoh oleh Allah seorang hambanya yang sangat pandai bersyukur dengan kekayaannya yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau sebagai orang terkaya, seorang raja, menguasai banyak bahasa, menundukkan jin, mampu memahami bahasa binatang, tetapi beliau senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan justru dengan kenikmatan yang luar biasa itu, beliau malah merasa, apakah ini cobaan dari Allah? Akankah aku bersyukur dengan kenikmatan ini, atau malah aku menjadi kufur? Kalimat dari lisan Nabi Sulaiman ini oleh Allah dituangkan dalam firman-Nya surat An-Naml ayat 40. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Kemudian kita memahami makna bersyukur itu apa? Di sini saya menukil pendapat Imam Ash-Shawqani. Bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas kenikmatan yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian Ibnul Qayyim menerjemahkan bersyukur adalah memuji atas nikmat dan menikmati nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Lebih lanjut, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa rukun syukur itu adalah mengakui nikmat itu berasal dari Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut, meminta bantuan untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan kenikmatan dalam ketaatan. Bersyukurlah kita mulai dari hal yang kecil. Jangan hanya merasa kalau kecil kita kurang bersyukur, kalau besar kita akan bersyukur. Justru kalau kita tidak bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, kita tidak akan mampu mensyukuri hal yang besar, yang adalah nafsu angkara yang ada dalam diri kita.
Hal ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir." Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Seorang ulama bernama Abu Hasim berkata, "Kullu nikmati la taqarribu minallahi ala wa jalla fahiya baliyah." Setiap kenikmatan yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah itu hanyalah musibah. Tentulah kita belajar untuk senantiasa bersyukur agar apa yang diberikan oleh Allah tidak menjadi bencana atau musibah dalam kehidupan kita. Allah sudah mengabarkan bahwa orang yang pandai bersyukur itu sangatlah sedikit, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat As-Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Kemudian yang mendapatkan nikmat dunia akhirat yang kedua adalah walisan zakir, lisan yang banyak berzikir. Nikmat terbaik selanjutnya adalah lisan yang banyak berzikir. Makna berzikir adalah mengingat Allah dengan hati dan lisan, serta merenungkan nama, sifat, perintah, larangan, dan hukum-hukum Allah yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Zikir juga melibatkan mengingat nikmat dan kebaikan Allah serta memuji dan mensucikannya. Berzikir bukan hanya gerakan lisan, tetapi harus disertai dengan kehadiran hati dan pemahaman. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dengan suara keras maupun lirih. Namun zikir lirih tanpa suara keras lebih utama karena lebih khusyuk dan lebih mudah untuk beristiqomah. Sepanjang perjalanan kita bisa melakukan dengan sirri. Sebagai umat Islam hendaknya menjadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Berzikir juga dapat menenangkan hati dan pikiran serta menjauhkan diri dari kegelisahan dan kesedihan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Rasulullah juga menasihati umatnya hendaknya lisannya senantiasa dibasahi, yang artinya dari Abdullah bin Busr bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam telah banyak untukku, maka berikanlah kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya. Rasulullah SAW menjawab, lisanmu senantiasa basah karena berzikir mengingat Allah. Hadis riwayat Ahmad. Zikir adalah nafas yang mengisi setiap aktivitas, baik itu di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun dan kapanpun. Cara terbaik untuk bertahan dan tetap teguh saat hati bergejolak adalah dengan berzikir. Hal ini sudah digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun
fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bagi orang yang banyak berzikir, Allah juga akan sangat sayang kepadanya dan sangat dekat kepadanya. Fadkuruni azkurkum waskuruli fala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah wa badanna alal bala'i sabir, raga yang bersabar atas musibah. Raga yang bersabar atas musibah berarti bahwa seseorang dapat menahan diri dan mengendalikan emosi negatif ketika menghadapi kesulitan atau musibah. Sabar dalam konteks ini bukan berarti pasif atau tidak melakukan apa-apa, tapi senantiasa aktif dalam menghadapi kesulitan, tetap tenang, tidak panik, tabah, dan tidak pernah merasa putus asa, serta tidak menyerah, selalu berusaha mencari solusi. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak meleset. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi menjadi sempit, dan jiwa menjadi kerdil. Allah pun memerintahkan hambanya untuk memperkuat kesabarannya sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dalam menjalani kehidupan, karena kesabaran adalah kunci sukses kehidupan sekaligus mencapai ketenangan dalam kebahagiaan hidup. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah wa zaujatu la taghihi khawnan fi nafsiha wa maliha. Istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Maksudnya adalah bahwa seorang istri selalu menjaga kehormatan dan harta suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik suami atau keluarga, dan tidak melakukan perbuatan dan tidak merusak hubungan suami istri. Dalam Islam, kedudukan istri sholihah merupakan karunia Allah yang paling mahal. Ia lebih berharga daripada harta benda apapun. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'u wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW memperjelas sifat-sifat karakteristik wanita solihah. Beliau bersabda yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki? Ia adalah wanita solihah. Apabila dipandang, ia menyejukkan mata suaminya. Apabila diperintah, ia mematuhinya. Apabila suami tidak di rumah, ia menjaganya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sungguh betapa bahagianya seorang hamba yang mendapatkan nikmat tersebut, yakni hati yang pandai bersyukur.
lisan yang selalu berzikir, raga yang bersabar atas musibah, istri yang tidak berkhianat kepada dirinya maupun hartanya. Semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.